Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sagita Helga Syahriana, nomor BP 1904-143 dari Program Studi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Perintis Indonesia. Nomor 1. Jelaskan karakteristik materi genetik bakteri jika dibandingkan dengan materi genetik sel eukariot. Material genetik bakteri mengapung di sitoplasma karena mereka tidak memiliki membran inti. Material genetik bakteri terdiri atas kromosom dan plasmid, yang keduanya mengandung DNA. Kromosom pada bakteri adalah kromosom sirkular tunggal yang besar, sedangkan jika dibandingkan dengan eukariot, materi genetik eukariot berupa DNA tersimpan dalam kumpulan kromosom yang berada di dalam nukleus atau inti yang terbungkus membran. DNA eukariot lebih kompleks karena memiliki banyak molekuler linier dari DNA untai ganda. Yang kedua, bagaimanakah mutasi dapat terjadi? Apakah keuntungan dan kerugian bagi sel bakteri? Mutasi adalah perubahan di dalam rangkaian nukleotida suatu gen. Sel mengandung enzim-enzim khusus yang dapat memperbaiki DNA yang rusak. Kerusakan gen tersebut dapat disebabkan oleh A. Perubahan pada proses transkripsi. B. Perubahan pada urutan asam amino dari protein yang merupakan produk gen. Keuntungan, bakteri yang bermutasi dapat melindungi dirinya dari seleksi alam. Kerugian yang pertama, merusak. Artinya, organ dan sistem metabolisme bakteri yang mengalami mutasi akan terganggu. Yang kedua, penyebab letal. Artinya, mutasi dapat menyebabkan bakteri yang mengalaminya akan mati. Yang ketiga, bagaimanakah proses sintesis protein pada sel bakteri bandingkan dengan sintesis protein yang terjadi pada sel eukariot? Sintesis protein dibagi menjadi dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Pertama, tahap sintesis protein pada sel bakteri tidak terputus dan bersambung. Artinya, tahap translasi dapat dilakukan meskipun tahap transkripsi belum selesai. Hal ini dikarenakan sel prokariotik tidak memiliki inti sel, sehingga tahap-tahap transkripsi dan translasi dilakukan di sitoplasma. Yang kedua, tahapan sintesis protein pada sel eukariotik sama dengan sel prokariotik, yaitu terdiri dari tahap transkripsi dan tahap translasi. Perbedaannya, pada sel eukariotik, transkripsi terjadi di inti sel dan translasi terjadi di sitoplasma, tepatnya di ribosom. Selain itu, dalam tahap transkripsi terdapat pemrosesan mRNA sebelum keluar ke sitoplasma. Nomor 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem lock operon dan apa fungsi sistem tersebut. Sistem lock operon adalah sistem pengendalian ekspresi gen-gen yang bertanggung jawab di dalam metabolisme laktosa. Fungsinya, metabolisme dan transfer dari laktosa pada berbagai macam bakteri. Laktosa permease yang berada pada membran sitoplasma berfungsi untuk mentransport laktosa ke dalam sel. Contohnya, bakteri E. coli. Yang terakhir, kelima, bagaimanakah proses perbaikan DNA yang rusak pada sel bakteri? Jelaskan. Perbaikan kerusakan DNA oleh sel dapat dilakukan melalui mekanisme. Pertama, perbaikan bebas kesalahan, yaitu DNA yang diperbaiki persis seperti keadaan semula. Yang kedua, perbaikan dengan fotoreaktivasi, yaitu dengan menggunakan enzim fotoreaktivasi yang dapat memutuskan ikatan kovalen basa timin-timin. Yang ketiga, ada perbaikan eksisi, yaitu DNA yang rusak dipotong pada bagian yang rusak, lalu disambung kembali oleh enzim polimerase dan ligase. Yang keempat, ada perbaikan rekombinasi post-replikatif, yaitu utas DNA induk yang rusak akan menghasilkan DNA tiruan yang mempunyai celah setelah duplikasi. Dan yang terakhir, ada perbaikan tidak bebas kesalahan, yaitu bagian DNA yang rusak diperbaiki dengan komponen yang mungkin tidak sama dengan komponen yang hilang. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.